Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Titis Muslimah yang akan menemani sedulur semua nih dalam podcast kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Dan tentunya kita kali ini akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu tentang atresia ani. Apa itu atresia ani? Akan dijelaskan langsung oleh pakarnya. Dan narasumber kita juga sudah datang pada pagi hari ini, yaitu dengan Dr. Muhammad Arif Munandar, spesialis bedah anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Titis. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Kesibukannya selain di rumah sakit nih biasanya ngapain aja dok? Kesibukan di luar rumah sakit ya paling saya menghabiskan waktu dengan keluarga aja Mbak. Oh, family man. Ya, Okay. ngantar anak, ngantar istri ya benar, family man. Family man gitu ya dok. Iya. Oke, bicara tentang spesialis bedah anak nih dok. Ya. Biasanya di Rumah Sakit Margono mencakup kasus apa aja nih? Untuk kasus bedah anak ya di Margono memang cukup banyak. Jadi untuk batasannya dulu ya, kita kan di bedah anak. Jadi untuk klasifikasi anak sekarang menurut WHO kan dari usia 0 hari sampai dengan usia 18 tahun. Oh, sampai Itu, 18. ya, itu untuk cakupan umur yang ditangani oleh dokter bedah anak. Kemudian untuk sub-sub yang kita layani total ada 5 ya. 1 bedah neonatus, 2 bedah digesti anak, 3 onkologi anak, 4 neonatologi anak, kemudian yang terakhir ada trauma pada anak. Ya. Semuanya mencakup ya dok? Semuanya mencakup. Oke. Semuanya itu. Untuk jenis kasusnya biasanya yang banyak tuh apa aja dok? Nah, ini untuk yang banyak itu di sini adalah kasus digestif anak, neonatus, onkologi juga cukup banyak. Oh, ada juga. Tapi untuk yang sekarang kita bahas mungkin lebih ke digestif anak dan neonatus anak betul, ya. Kan? Bicara tentang digestif itu biasanya kan berkaitan dengan pencernaan ya dok, betul. Betul. Ini kan kita mau bahas tentang atresia ani nih, sesuai dengan temanya ya dok. Ya, betul. Atresia ani itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi pengertian atresia ani ya, sedulur Margono semuanya, itu adalah suatu kelainan bawaan pada bayi baru lahir, di mana bayi tersebut tidak memiliki lubang anus ya. Oh, jadi ada atresia anusnya. berarti tidak ada, ani itu anus. Jadi lubang anusnya itu buntu atau kalau bahasa Banyumasanya itu bumpet ya. Jadi anusnya itu bumpet sehingga si bayi ini tidak bisa mengeluarkan kotoran atau tinja saat baru lahir gitu. Jadi nggak ada lubangnya sama sekali dok. Iya. Kalau misalkan sempit itu bisa dikatakan atresia ani nggak? Nah, kita kembali ke atresia ani ya Mbak. Jadi untuk atresia ani itu sekarang sebenarnya namanya atau terminologinya itu sudah mulai berubah ya. Sudah tidak atresia ani lagi, tapi secara gamblang disebutkan di textbook namanya itu malformasi anorektal. Jadi anus dan rektum yang tidak normal. Tidak normalnya seperti apa ya? Banyak sekali jenisnya atresia ani ya. Betul. Seperti mungkin ada namanya kita atresia ani dengan fistel, atresia ani tanpa fistel, kemudian atresia ani dengan fistel letak tinggi, letak rendah, itu sebenarnya jenisnya banyak sekali. Total mungkin ada 8 jenis. Tapi ya yang kita bahas di sini yang mungkin perlu kita ketahui dan yang penting kita ketahui sebagai sebagai orang tua, sebagai tenaga medis maupun paramedis gitu. Oke, untuk jenisnya berarti ada banyak banget tadi dok. Iya, betul. Oke, yang biasanya sering muncul nih untuk jenis-jenis yang di Margono tuh ada apa aja sih dok? Atau kebanyakan gitu? Kebanyakan ya. Mungkin kita cek dulu ya. Mungkin kita pertama harus bisa identifikasi dulu, Mbak. Pemeriksaannya yang kita temukan apa, baru nanti kita pastikan jenis atresia ini yang jenis mana. Oke, Ya. jadi ada banyak banget. Banyak banget. Untuk gejala khasnya nih, untuk atresia ani biasanya tuh apa nih? Atau nggak punya lubang kah? Atau lubangnya cuma sempit? Yang khas itu ya, paling sering sebenarnya dia lahir 24 jam pasca lahir, dia itu belum BAB. Biasanya ya, biasanya. 24 jam setelah lahir dia belum BAB. Itu sebenarnya sebuah tanda tanya. Gitu. Kita harus periksa benar-benar nih semua lubangnya. Total kalau kita dulu di bedah anak ya, itu ada 5 lubang yang harus kita periksa. Dari atas ya, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, kemudian lubang saluran kencing dan lubang anus ya, itu 5.
gejala khasnya, kalau gejala kita bicara gejala ya pasti dia nggak bisa BAB dalam 1 kali 24 jam dan perutnya kembung. Oke. Iya, karena Nggak bisa keluar ya, Dok? iya, kotoran nggak bisa keluar tapi udara kan terus masuk. Kita usus kan, lambung sampai dengan usus akan berisi udara setelah kita lahir. Betul. Kita nangis, kita paru-paru mengembang, kemudian ada udara masuk ke lambung, kan semuanya akan berjalan terus. Kalau dia nggak ada lubang di bawah buat mengeluarkan udara dan feses itu ya pasti akan mengumpul di situ dan terjadi kembung gitu. Oke. Perutnya membesar. Jadi salah satu tanda dan gejalanya gitu ya, Dok. Ya, betul. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri nih, biasanya bayi baru lahir itu diperiksanya bagaimana nih, Dok? Ya. Kan orang awam dan sedulur Margono juga penasaran. Betul. Ini penting ya untuk kita sebagai seorang medis maupun para medis dan orang tua untuk sama-sama kita saling mengenali kelainan-kelainan bawaan, khususnya yang terjadi pada bayi baru lahir. Karena atresia ini cukup sering ya kita jumpai. Termasuk di Margono untuk kasus beranak ya termasuk yang paling banyak gitu. Ya. Oke. Biasanya untuk bayi baru lahirnya aja nih, Dok, pemeriksaannya. Mungkin yang pertama ya, kalau bayi baru lahir itu kita lihat kita periksa, kita buka ya kakinya, diangkat atau dibuat posisi ngangkang lah gitu. Kita Seperti lihat. ini ya ilustrasinya ya, Dok. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini ada nggak nih posisi anusnya. Anus itu biasanya di tengah-tengah paha. Jadi dia kelamin paling kira-kira 1 cm kalau dia posisinya terlentang ya, itu kira-kira 1 cm di bawah kelamin ya. Pada laki-laki maupun perempuan di situ ada lubang anus. Lubangnya kalau normalnya itu biasanya ada cukup besar ya, dia cukup besar, kemudian ada seperti lipatan-lipatan kulit yang masuk. Oh, itu berarti ada lubang anusnya. Kalau lebih jelas lagi ya pakai itu, Dok. Zaman kita dulu itu pendidikan pakai termometer rektal. Tapi sekarang mungkin jarang ya kita termometer rektal ya. Sebenarnya itu bukan hanya buat ngatur suhu, tapi kita bisa lakukan untuk identifikasi ya. Dimasukin termometer rektal, masuk bisa, berarti ada lubang anusnya. Oke, ini berarti benar-benar sempit, nggak ada lubangnya sama Kalau sekali ini ya, Dok? yang ilustrasi ini benar-benar yang tanpa fistel ya, jadi nggak ada lubangnya. Yang ada lagi atresia ani yang jenisnya dia ada fistelnya. Jadi 24 jam setelah lahir dia BAB gitu ya. Dia BAB biasa gitu. Sampai pulang lancar gitu. Tapi begitu dia mulai besar, kadang-kadang usia di atas 4 bulan, fesesnya mulai keras, baru muncul gejala-gejala sembelit ya, konstipasi gitu. Oke. Begitu diperiksa ternyata memang nggak ada lubang anusnya, adanya lubang kecil atau fistel. Itu yang kita sebut atresia ani dengan fistel. Untuk tata laksananya nih, Dok, tata laksana awal kalau kita mengetahui bahwa itu atresia ani nih, gimana? Tata laksana awal ya pasti kita sebagai dokter harus mengenali ya tanda-tanda yang mengancam nyawa pada pasien atresia ani ya, seperti gangguan jalan nafas, airway, kemudian nafasnya, kalau dia ada gangguan nafas ya kita kasih oksigenasi, kemudian tanda-tanda shock atau kardiorespirasi. Kalau dia memang ada dehidrasi ya kita rehidrasi dulu. Jadi secara umum kita perbaiki dulu ya, kalau sudah stabil sambil kita persiapan untuk pasti kalau tata laksana pasti nggak ada cara lain selain operasi ya. Iya, betul. Itu harus operasi ya. Ya, sambil kita siapkan operasi, sambil kita evaluasi, kemudian untuk operasi pada atresia ani itu dilakukan setelah usia 24 jam. Setelah usia 24 jam ya. Berarti waktu yang tepat itu setelah 24 jam. Iya, karena nunggu udaranya masuk semua ke usus ya. Kalau misalkan itu terlambat tuh gimana, Dok? Ya kalau terlambat pasti ada komplikasi ya. Mungkin ada infeksi, kemudian bisa juga terjadi perforasi. Perforasi itu jadi kalau seperti ini tanpa fistel kan benar-benar buntu tuh. Sedangkan udara kan terus masuk di dalam. Terus masuk, kemudian karena tekanan udara di dalam usus itu terlalu tinggi, akhirnya dinding usus dia nggak kuat, akhirnya pecah atau perforasi di dalam. Kalau udah seperti ini udah mungkin ya bisa kita operasi, tapi akan menambah satu morbiditasnya, kemudian yang kedua lama rawat inapnya, dan 3 risiko infeksi sama dengan kematiannya dia lebih tinggi. Beda kalau yang kita bisa deteksi dini itu termasuk biasanya luarannya lebih baik.
Oke, tadi kan sudah dikatakan bahwa operasi itu dilakukan setelah 24 jam. Lah, untuk tahapan operasinya tuh biasanya ada cuma 1 kali kah atau lebih dari 1 kali, Dok? Ya, untuk tahapan operasinya pada pasien atresia ini itu kita tentukan dulu jenisnya, ya. Kalau dia jenisnya dengan fistel yang tadi saya sampaikan, mungkin keluar BAB dari kulit di bawah kelamin misalnya, kita bisa lakukan operasi 1 tahap. Jadi langsung kita buat anus atau nama operasinya kita lakukan anoplasti. Nah, kalau pasien itu datang dengan kondisi atresia ini tanpa fistel, kita lakukan foto rongsen dulu, Mbak. Ya, kita lakukan foto rongsen, kita lihat posisi usus besarnya atau posisi rektumnya dari bakal anusnya itu jauh apa enggak. Kalau posisi anusnya dia dekat atau kurang dari 1 cm, kita bisa langsung bikin anus di situ, anoplasti. Tapi kalau dia posisinya jauh, ya terpaksa kita lakukan operasi kolostomi. Oh, Untuk gitu. tata laksana awalnya ya, kita kolostomi dulu. Jadi, ini. nah itu kan usus besar ya, usus besar pada anak. Jadi kolostomi itu istilahnya kita bikin jalan pintas untuk keluarnya feses. Gitu. Sementara ya, Dok? Ya, sifatnya sementara. Nah, kalau kolostomi berarti total operasinya ada 3 tahap. Apa aja tuh? 1 kolostomi ya. Mungkin kolostomi kita lakukan pas mungkin usia-usia neonatus ya, usia 1 hari lah setelah 24 jam. Kemudian nanti kita lakukan operasi anoplasti atau kita membuat anus. Kita kira-kira usia setelah usia 8 minggu. Jadi setelah usia 2 bulan kita bikin anusnya. Kemudian sekitar usia 6 bulan, 7 bulan kita lakukan penutupan kolostomi. Jadi total 3 tahap. Ada yang 1 tahap, ada yang 3 tahap. Berarti kalau kolostomi itu bayi baru lahir bisa langsung dipakai, Dok? Bisa langsung dioperasi, bisa langsung dikerjakan. Okay. Ya, alhamdulillah sekarang kemajuan teknologi bedah anak dan anestesi pediatrik sudah lebih baik ya. Jadi kita siap untuk melakukan operasi-operasi pada bayi baru lahir, baik dengan kondisi yang sehat maupun yang tidak sehat, insya Allah ya. Apakah kelainan atresia ani ini bisa menurun, Dok? Kalau menurun apa tidak, kita belum pernah dapat reportnya ya. Ini kan termasuk genetika gitu ya, Dok? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini kongenital, bawaan lahir ya. Gitu. Berarti nggak bisa ya, Dok? Sejauh ini sih tidak ada laporan ya. Sejauh ini tidak ada laporan. Tidak ada laporan juga bukan berarti tidak ada ya. Mungkin ada tapi tidak dilaporkan juga bisa. Kemungkinan tapi kecil. Selama ini ya belum ada laporan, jadi ya sepertinya tidak. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, Dok. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Soalnya kasihan banget kalau misalkan ada bayi baru lahir itu nggak ada anusnya gitu ya, Dok. Nah, untuk upaya pencegahannya nih supaya meminimalisir, Dok, biasanya apa yang perlu diperhatikan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara kasus kongenital itu persiapannya itu sebelum hamil harus sudah dipersiapkan ya. Jadi kondisi ibunya, kondisi ayahnya ya sebelum hamil, yang pertama harus siap lahir batin, yang kedua nutrisinya bagus, kemudian gaya hidupnya bagus, kemudian dia hamil, rutin kontrol ya, minum nutrisi-nutrisi kehamilan ya, kemudian tidak minum obat-obatan di luar resep dokter selama kehamilan, kemudian menjaga kesehatan ibu dan bayinya ya, itu salah satu upaya untuk pencegahan kelainan-kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Oke, Dok, tadi di awal kan dikatakan bahwa operasi itu bisa dilakukan setelah 24 jam. Kalau misalkan itu terlambat, gimana, Dok? Atau bertahun-tahun nih baru ketahuan? Iya. Baik, ya ini pertanyaan yang relevan ya, karena beberapa kasus yang saya tangani di Margono memang datang sudah kondisi yang terlambat ya. Kalau dia tanpa fistel datang terlambat pasti yang komplikasi saya sebutkan tadi ya, seperti perforasi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dengan fistel ini memang menjadi pitfall ya buat semuanya, buat tenaga medis maupun orang tua. Kalau fistelnya itu agak lebar ya, biasanya anak masih bisa BAB lancar gitu ya. Betul. Baru nanti usia lebih besar, mungkin lebih dari 6 bulan atau 1 tahun dia mulai konstipasi, tapi masih bisa BAB sebenarnya. Nah, pernah datang ke saya dia usianya mungkin udah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Oh iya, Dok. Tapi dia bisa BAB cuma lewat fistel, bukan lewat anus. Keluhan utamanya dia adalah dengan konstipasi. Itu tidak terdeteksi, Dok? Iya, tidak terdeteksi. Kok bisa gitu? Ya, kembali lagi mungkin ya memang deteksi awalnya dulu yang
miss ya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita deteksi dari awal kan itu bisa kita operasi satu tahap. Cuma kita langsung anoplasti bisa. Tapi karena dia datang sudah kondisi konstipasi berat, kemudian gizi buruk ya, kita nggak bisa langsung lakukan anoplasti. Tetap kita harus lakukan kolostomi dulu untuk melancarkan BAB-nya dulu gitu. Oke. Untuk di Margono sendiri nih dok, biasanya tuh range umur berapa sih dok yang sering menjumpai kasusnya? Yang neglected, Iya. macam-macam ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang udah usia sekolah juga ya. Oh ada juga. Ada usia sekolah. Jadi dia kebetulan pasiennya perempuan ya. Dia BAB bisa lancar, tapi semakin kesini dia jadi sembelitnya makin parah gitu loh. Dia sebenarnya sudah berobat juga pasiennya, tapi mungkin kurang tahu ya saya di sana gimana. Akhirnya dirujuklah ke kami ya di bedah anak. Setelah saya periksa, ternyata dia tidak mempunyai lubang anus. Jadi selama ini BAB-nya lewat vagina, lewat fistel yang di vagina. Lewat vagina? Iya, lewat vagina bagian bawah. Itu jadi gimana sih, diagnosisnya yaitu tadi atresia ani dengan fistel rectovestibular namanya. Itu beberapa kali memang datang sudah terlambat. Terus kalau kayak gitu gimana dok? Ya kita operasi Mbak. Bikin kolostomi? Kolostomi dulu, kemudian nanti setelah 3-4 bulan kita anoplasti, baru kita tutup. Jadi kalau misalkan terdeteksi kayak gitu mending lebih awal ya dok? Betul, lebih awal lebih baik karena tata laksana awal pada atresia ani itu juga mempengaruhi luaran ke depannya. Gitu. Kalau misalkan di Margono sendiri nih dok, biasanya tuh apa sih unggulannya nih dok? Ya, kalau di Margono untuk layanan bedah anak itu alhamdulillah sudah cukup baik ya. Kita ada tim bedah anak 2 orang, saya dengan Dr. Yudi SPPA, kemudian kita ada anestesi pediatrik, kemudian ditunjang juga dengan spesialis anak konsultan neonatologis ya. Kemudian juga kita mempunyai ruang neonatal intensive care unit yang cukup baik ya dengan standar tipe A. Yang alhamdulillah kita untuk penanganan atresia ini kita udah berjalan teamwork yang cukup solid ya, dari bedah anak, kemudian dari anestesi, kemudian dari neonatologis juga sudah cukup baik di sini. Insya Allah kita bisa melakukan penanganan atresia ini secara paripurna. Oke dok, kalau misalkan nih di rumah atau saudara kita, tetangga kita mengalami atresia ani ini dok, apa yang perlu diperhatikan nih? Ya. Baik, yang perlu diperhatikan pada pasien atresia ani ya, terutama untuk orang tua dan tenaga kesehatan, yang harus disadari bahwasannya atresia ani itu adalah kelainan bawaan ya, dan dia memerlukan penanganan yang kompleks, baik dari orang tua maupun dokternya. Jadi harus sama-sama klik nih, sama-sama paham cara perawatannya. Nanti kita operasi udah baik-baik ya, udah bagus, pulang dari rumah sakit bagus, ternyata di rumah perawatannya kurang bagus. Jadi akhirnya hasilnya kurang baik ya. Yang kedua, apabila kita sudah melakukan operasi pada pasien atresia ani, kita benar-benar harus menekankan toilet training pada anak ya. Karena kadang-kadang karena sudah dari lahir sudah BAB lewat kolostomi ya, setelah kolostomi kita tutup, si anak jadi kurang optimal toilet trainingnya. Jadi itu satu hal yang harus kita perhatikan. Selain perawatan pasca operasi di rumah ya, jadi orang tua harus paham nih, benar-benar paham caranya gimana. Untuk perawatan lukanya nanti kalau memang ada, kita ada timnya Mbak di sini. Oke, berarti bisa home care ya dok di Margono? Bisa home care, kemudian nanti juga selama perawatan di sini orang tua diajarin sampai bisa untuk perawatan kolostominya. Kalau sudah bisa baru kita pulangin. Nggak mungkin kita pulangin kalau orang tua belum bisa melakukan perawatan. Edukasi berarti penting ya dok? Betul sekali. Nah, bicara tentang perawatannya nih dok, kan udah ada perawatnya atau petugas dari Margono yang bisa home care juga, kemudian sudah bisa diedukasi juga. Betul. Untuk makanannya nih, apakah perlu ada yang dihindari kah atau bagaimana? Kalau makanan anak-anak ya pasti, apalagi saya operasi anak kecil ya, ya pasti ASI. ASI perlu. ASI perlu. Kalau memang dia sudah usia lebih dari 6 bulan ya diberikan MPASI yang sesuai usia. Sama berarti ya dok? Sama, tidak ada. Teksturnya juga sama? Ya, teksturnya sama. Oke. Teksturnya sama, kemudian kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisinya juga sama, ya, agar dia tumbuh optimal. Tuh, tidak ada perbedaan dengan yang normal. Oh, jadi gitu dok. Kalau misalkan kita menemui nih tetangga kita atau saudara kita yang mengalami kegawatan ini dok, bisa langsung dirujuk ke Margono nih?
Ya, baik. Untuk kasus atresia ani itu memang salah satu kegawatan pada neonatus ya, Betul. terutama neonatus yang baru lahir. Sehingga memang sebaiknya sesegera mungkin kita bawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas bedah anak, kemudian ada fasilitas NICU juga. Nah, ya memang Margono itu kita sudah punya semuanya ya. Betul. Dari fasilitas emergensinya, kemudian fasilitas bedah anak, anestesi, kemudian dokter anak subspesialis neonatologis, kemudian ada ruang NICU-nya. Jadi memang kita insya Allah di Margono itu sudah memiliki tim yang solid ya, dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian insya Allah juga bisa melakukan tata laksana pada pasien atresia ani secara komprehensif dan paripurna. Oke, tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau ada kegawatan bisa langsung ke Margono aja, kemudian bisa di-cover oleh BPJS semuanya ya dok. Nah, ketika ada sedulur semuanya nih yang mau konsultasi nih dok, bisa langsung datang ke klinik bedah anak, gitu ada setiap hari dok? Iya betul, untuk klinik bedah anak kita ada setiap hari, mungkin nanti bisa dengan saya atau dengan dokter Yudi, spesialis bedah anak juga bisa. Oke, untuk jamnya nih dok, jam berapa aja? Untuk jamnya kita mulai jam 7 sampai selesai. Sampai dengan selesai, Ya. oke. Oke, baik sedulur Margono, itu tadi sudah dikatakan bahwa sama dokter Arif, kalau misalkan mau konsultasi bisa langsung ke klinik bedah anak, atau kalau ada kegawatan bisa langsung ke IGD-nya Margono, kayak gitu dok. Baik, tadi kan sudah dikatakan ada semuanya nih dok, udah ada operasi, kemudian ada perawatan. Jadi untuk sedulur Margono jangan ragu ketika menemukan saudaranya atau tetangganya mengalami atresia ani, segera dibawakan langsung ke Rumah Sakit Margono. Begitu betul ya dok? Nah, sebelum kita menutup podcast pada pagi hari ini nih dok, ada nggak nih pesan-pesan buat sedulur semuanya? Ya, baik. Yang pertama, untuk atresia ani itu kita bisa lakukan deteksi dini ya. Mungkin untuk sedulur Margono semuanya yang saat ini hamil, usia mungkin trimester 2 atau trimester 3, bisa melakukan USG secara rutin ya. Sehingga nanti kalau ada kelainan-kelainan bawaan, termasuk atresia ani, kita bisa deteksi lebih dini. Fungsinya apa? Kalau kita deteksi lebih dini, maka tata laksana awal yang kita lakukan juga lebih tepat, lebih cepat. Kemudian harapannya kalau kita lakukan tata laksana yang lebih tepat dan cepat, memberikan luaran yang baik pada pasien ya. Setelah lahir, setelah besar, dia mungkin memiliki harapan hidup yang lebih baik dan juga luaran fungsional yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, ternyata banyak sekali ya dok yang diobrolkan kayak gitu. Oke, terima kasih Dokter Arif sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi ilmu nih kepada sedulur semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan juga ya dok buat sedulur semuanya dan saya juga gitu dok. Ya. Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Mbak Titis dan sedulur Margono semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, saya Titis Muslimah dan Dokter Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.